Perhatikan sifat-sifat zat berikut. Dari sifat-sifat zat tersebut yang merupakan sifat asap kendaraan ditujukan oleh nomor. Nah, asap adalah zat gas ya. Zat gas kita lihat. Kita pakai warna apa ya? Merah aja ya. Volume tetap. Nah, ini kurang tepat. Yang volumenya tetap adalah zat gas dan zat padat dan zat cair. Bentuknya berubah. Iya, betul. Kemudian susunan partikelnya berdekatan. Bukan. Yang susunannya berdekatan itu adalah zat padat. Ikatan antara partikel sangat lemah. Nah, iya betul ini. Kemudian gerak partikel sangat bebas, ya betul. Jadi yang benar adalah 2, 4 dengan 5. Dari sifat-sifat zat tersebut, sifat air pada suhu min 10 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini lihat, ini ada air pada suhu min 10 derajat Celcius. Karena di bawah 0 derajat, maka bentuknya atau wujudnya adalah zat padat ya. Jangan sampai terkecoh dengan kalimat air, padahal suhunya min 10 derajat Celcius. Nah, ini wujudnya adalah padat. Nah, kita lihat pilihannya. Volume tetap ya, ini adalah ciri-ciri zat padat. Bentuk berubah bukan. Yang bentuknya berubah itu zat cair dan zat gas. Susunan partikel teratur dan berdekatan. Nah, ini juga betul. Ini adalah zat padat juga ciri-cirinya. Ikatan antara partikel sangat kuat. Betul juga, ini adalah ciri-ciri zat padat. Yang 5, gerak partikel bebas. Nah, ini ciri-ciri zat gas. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah A ya. Sifat partikel yang dimiliki oleh rutan garam adalah letak partikelnya sangat rapat. Nah, ini bukan. Ini adalah ciri-ciri zat padat ya. Susunan partikelnya teratur, ini juga bukan. Ini adalah ciri-ciri zat padat. Gaya tarik antar partikel sangat lemah, bukan. Ini adalah ciri-ciri zat gas. Bentuknya berubah sesuai wadahnya, ya betul. Volumenya tetap, betul. Ya, jawabannya adalah D, 4 dan 5. Sifat partikel zat yang benar pada tabel di atas adalah, nah, sifat zat padat, letak partikel sangat rapat, ya betul. Zat cair sangat renggang, nah ini belum tepat. Gas agak renggang, nah ini ketukar ya antara gas dengan zat cair. Yang nomor 2, susunan partikel zat padat ya teratur, betul. Kemudian zat cair kurang teratur, betul. Kemudian zat gas tidak teratur, betul. Kemudian yang pilihan nomor 3, gaya tarik partikel zat padat sangat lemah. Nah, udah ini belum tepat. Kemudian volume ya, volume untuk zat padat iya tetap, iya betul. Zat cair berubah, nah ini salah. Kemudian yang pilihan nomor 5, zat padat geraknya sangat bebas, zat betul ya. Kemudian zat cair kurang bebas, zat gas sangat bebas. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5. C jawabannya.
Perhatikan tabel berikut. Jawaban yang tepat untuk X, Y, dan Z pada tabel di atas berturut-turut adalah, lihat ini ada sebuah tabel di mana di sini ada besaran turunan, data besaran turunan, satuan, beserta turunan dari besaran pokok. Yang pertama ini volume, satuannya meter kubik, turunan dari besaran pokoknya adalah besaran pokok panjang. Untuk kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, apa besaran turunnya? Kita lihat satuannya adalah meter per sekon ya, meter per sekon. Nah, meter ini adalah satuan dari panjang. Kita tulis di sini satuan panjang ya, panjang. Kemudian sedangkan yang sekon, nah yang sekon ini adalah satuan besaran pokok dari besaran pokok waktu. Jadi yang X adalah panjang dan waktu. Kemudian yang Y ini ada pada tabel kolom 3. Ini satuannya Newton, turunannya massa, panjang, dan waktu. Nah, ini Newton ini bisa gaya ya, gaya ya, gaya. Bisa juga besaran turunannya adalah berat ya, berat, satuannya sama dengan gaya berat, yaitu Newton. Kemudian yang keempat ini adalah massa jenis, satuannya apa? Massa dan panjang. Nah, satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik ya, kilogram per meter kubik. Nah, kita lihat jawabannya. Yang pertama, yang ini yang X ya, adalah panjang dan waktu. Nah, udah aja ini karena tidak ada pilihan yang lain. Yang Y ini bisa gaya, bisa berat. Nah, yang Z ini kilogram per meter kubik. Jadi jawabannya adalah B. Besaran turunan yang diperoleh dari 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu adalah, nah, kita harus mengetahui dulu satuannya ya. Satuannya untuk volume, satuannya adalah meter kubik. Meter kubik, karena meter kubik, meter ya, karena berarti besaran pokoknya adalah panjang saja. Panjang. Aduh. Panjang ya. Untuk massa jenis, satuannya adalah kilogram ya, kilogram per meter kubik ya, per meter kubik. Nah, berarti ini dari satuan kilogram massa dan panjang ya. Massa dengan panjang berarti bukan. Yang C, nah ini rumusnya atau satuannya adalah meter per sekon, meter panjang ya, sekon waktu. Nah, ini yang gaya. Nah, selain Newton, nah gaya juga satuannya adalah kilogram meter ya, meter per sekon kuadrat ya. Kilogram ini adalah satuan dari massa, kemudian meter satuan dari panjang,
Ini sekon adalah satuan dari waktu. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan tabel besaran berikut. Besaran turunan yang tersusun dari besaran pokok yang sama adalah, kita lihat besaran-besarannya daya, ini satuannya kilogram, meter persegi, sekon pangkat 3 ya. Berarti ini satuan panjang, kita singkat aja P. Kemudian bukan panjang ya, kita hapus dulu itu kilogram. Nah, untuk kilogram satuannya, besaran pokoknya untuk kilogram ini adalah massa, kita lambang saja M ya. Kemudian meter persegi ini adalah panjang ya, panjang, kita lah beri simbol P. Kemudian S, sekon adalah waktu. Kemudian kedua massa jenis. Massa jenis ini kilogram adalah massa. Kemudian meter persegi adalah panjang. Energi kinetik kilogram ini massa. Kemudian meter persegi ini panjang. Kemudian second ini adalah waktu ya, kita lambangnya W. Kemudian tekanan kilogram ini massa. Kemudian M ini adalah panjang. Kemudian S adalah waktu, percepatan. M, meter, ini adalah panjang. Kemudian S ini satuan besaran pokok dari waktu. Nah, jadi yang sama adalah nomor 1, 3, dan 4 ya. Jawabannya adalah B. Kita lihat soal selanjutnya. Seorang pelari yang massanya 60 kg memecahkan rekor lari 100 meter dengan catatan waktu 9,02 sekon. Berdasarkan data pelari tersebut dapat dihasilkan besaran turunan. Nah, kita lihat kecepatan, kita harus tahu dulu kecepatan ini rumus atau ininya ya, atau satuannya apa ya, kecepatan yang biar mudah kita pakai yang satuan aja. Satuannya adalah meter per sekon. Lihat satuan meternya ada, ada, iya. Kemudian sekonnya ada, nah alhamdulillah ada ya. Kita lihat tekanan pelari ya, tekanan pelari. Nah tekanan ini adalah rumusnya adalah F dibagi A ya, atau satuannya Newton per meter persegi ya. Newton per meter persegi. Newton ini tidak ada keterangannya ya, meter ini ada, berarti yang A belum tepat. Yang B, kita lihat percepatan ya. Percepatan, nah rumus percepatan atau satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Meter per sekon kuadrat. Meternya ada, kemudian sekonnya ada ya, bisa. Kemudian kita lihat energi kinetik ya, energi kinetik. Nah, energi kinetik ini rumusnya adalah
EK ya sama dengan setengah ya, setengah M Pi kuadrat ya. Nah, M ini untuk masanya ada di sini ya. Ini masanya, kemudian Pi kuadrat kecepatan. Nah, kita kembangkan kecepatan ini, satuannya adalah meter per sekon ya. Nah, meter ada, sekon ada. Jawabannya adalah B. Perhatikan grafik yang menggambarkan gerak mobil berikut. Nah, ini ada sebuah grafik yang menggambarkan gerakan sebuah mobil. Jadi mula-mulanya si mobil ini pada detik 0 ini kecepatan 0, berarti mula-mulanya diam. Kemudian pada detik kedua kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Makna dari grafik di atas adalah, nah ini adalah grafik yang miring ke atas ya. Nah, kalau miring ke atas gini, nah ini dinamakan, nah ini adalah grafik GL BB ya. GLBB apa? Gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya, dipercepat ya. Nah, mobil bergerak, makna dari grafik di atas adalah kita lihat A, mobil bergerak lurus beraturan. Nah, ini ada kata bergerak lurus beraturan. Nah, ini kurang tepat ya. Ini gerak lurus beraturan GLB, padahal ini adalah GLBB. Berarti yang B juga sama. Mobil bergerak lurus beraturan. Kemudian yang C, mobil mengalami perlambatan ya, perlambatan. Justru ini mengalami percepatan karena grafiknya naik. Berarti sisanya adalah jawabannya D ya. Jadi mobil mula-mula diam kemudian bergerak dipercepat hingga dalam 2 sekon kecepatannya 6 meter per sekon. Mobil mula-mula diam kemudian bergerak lurus dipercepat beraturan dan beberapa waktu kemudian kecepatannya konstan. Grafik yang menggambarkan gerak mobil tersebut adalah, nah ini mula-mula diam ya. Mula-mula diam berarti mula-mula diam kita buat yang lain ya. Grafiknya berarti kalau diam berarti masih di sini ya grafiknya, grafik Pi dengan T-nya. Kemudian bergerak terus dipercepat beraturan ya. Nah, kalau dipercepat beraturan, nah grafiknya akan naik. Dan beberapa waktu kemudian kecepatannya konstan. Nah, konstan itu adalah tetap. Nah, kalau tetap itu adalah GLB. Nah, GLB, nah grafiknya adalah lurus ya. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu berikut. Ini ya grafiknya dari K, mula-mula dari K ya, pada detik kelima ini mencapai kecepatan 4 meter per sekon dari K ke L. Kemudian dari L ke M, nah setelah bertambah menjadi 10 sekon kecepatannya menjadi 6 ya, menjadi 6. Nah, pernyataan sesuai dengan grafik tersebut adalah, nah ini dari K ke L ini adalah karena lurus. Nah, ini adalah GLB. Nah, GLB itu mempunyai grafik yang lurus ya, lurus horizontal ya. Nah, sedangkan dari L ya, berubah warnanya dari L ke M. Nah, ini adalah
karena naik. Ini grafik untuk GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya. Dipercepat. Nah, pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut. Nah, kita rubah lagi dengan warna merah ya. K ke L, GLBB diperlambat, bukan ya, belum tepat. L ke M, GLBB dipercepat, ya betul, berarti salah satu ini belum tepat. Kecepatannya yang K ke L, kecepatannya tetap yaitu 4 meter per sekon ya, 4 meter per sekon. Ya, lihat di sini kecepatannya 4 meter per sekon, betul. Nah, kecepatannya yang dari L ke M, kecepatannya tetap yaitu 6 meter per sekon. Nah, enggak ya, justru semakin cepat ya. Nah, ini belum tepat. Yang C, percepatannya 0, ya betul, karena GLB ini kecepatannya konstan sehingga percepatannya 0, ya betul. Kemudian yang L ke M percepatannya tetap yaitu 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, kita hitung dulu percepatan dari L ke M. Rumusnya adalah A sama dengan ya pi T dikurangi pi 0. Pi T dibagi T2 ya, T awal ya, T akhir, T2 aja ya, T2 kurangi T1 ya. Nah, PT adalah kecepatan akhir ya. Kita lihat akhirnya kecepatannya berapa, lihat pi ya. Jangan sampai tertukar dengan yang T ya. Ingat, pi ini ya. Ini kecepatannya, ini 6 dengan 4. Nah, lihat kecepatan akhirnya PT-nya. Nah, jadi PT-nya ini adalah PT-nya. Sedangkan ini adalah 4 adalah pi 0, pi 0-nya. Ya. Jadi PT-nya 6 dikurangi 4 ya. 6 kurang 4 dibagi, kemudian T2 itu adalah waktu akhir ya, waktu akhir untuk LM ini adalah 10 ya, 10 sekon. 10 dikurang ya, dikurang, kemudian awalnya ya, waktu awalnya 5 ya, perubahan waktunya ya. Nah, 6 kurang 4 ini 2. Kemudian 10 kurang 5, 5 ya. Nah, 2 dibagi 5 sama dengan 20 bagi 5 ya. 2 bagi 5 berarti 0,4 ya meter per sekon kuadrat. Jadi betul ini ya. Jawabannya adalah C. Nah, kenapa yang D salah? Nah, pola ketikan tikar timernya. Nah, ini udah betul karena ini GLB, maka titik-titiknya ini sama ya jaraknya. Tikar, ingat ya, ini adalah tikar timer ya, beda lagi dengan tetesan oli. Pola ketikan tikar timernya ya. Nah, untuk yang LM ini semakin ke sini untuk tikar timer, nah kita lihat melihatnya dari F-nya ke sini, jadi dilihat
eh, ke belakang ya, ke belakang. Nah, kalau tetesan oli dilihat dari belakang ke depan, nah kalau ticker timer kita lihat dari belakang ke dari depan ke belakang. Nah, kalau semakin menyempit berarti ini GLBB diperlambat. Nah, ini harusnya semakin ke sini ini semakin menjauhi F ini adalah titik-titiknya semakin jauh ya. Jadi ini salah. Jawabannya adalah C. Perhatikan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu berikut. Ini ada sebuah grafik tentang gerak suatu benda. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah, kita lihat dari K ke L ini garisnya lurus. Nah, ini adalah kalau lurus secara horizontal grafiknya, berarti ini adalah GLB ya, atau gerak lurus beraturan. Nah, dari L ke M ini grafiknya miring ke bawah atau menurun ya. Nah, ini menandakan bahwa pada grafik LM ini benda ini mengalami GL ya, GLBB ya, gerak lurus berubah ya, berubah beraturan atau GLBB. Nah, karena miringnya menurun berarti GLBB-nya ini diperlambat ya, diperlambat ya, gitu loh. Nah, kita lihat pilihan jawabannya KL, GLBB dipercepat. Nah, ini padahal GLB. Nih, salah. L ke M, GLBB diperlambat. Ya, betul. B, kecepatannya K dari ke L itu kecepatannya tetap, yaitu 4 meter per sekon. Ya, betul. Yang B, kecepatannya tetap, yaitu enggak tetap, ini bisa menurun ya, melambat. Percepatannya tetap. Nah, ini salah, harusnya percepatannya 0. Nah, ini perlambatannya berapa? Nah, kita lihat perlambatannya, kita pakai rumus yang sebelumnya. A sama dengan ya, kecepatan akhir atau PT dikurangi kecepatan awal atau P0 ya, dibagi delta T atau perubahan waktu ya. Kita lihat PT-nya berapa? PT-nya itu adalah 2 ya. PT-nya 2 dikurangi P0-nya ini 4 ya, 4. Kemudian perubahan waktunya ini dari 5 ke 10 ya, berarti 5 ya perubahan waktunya, kenaikan waktunya ya. 2 dikurangi 4 min 2 ya, dibagi 5. Nah, hasilnya adalah min 0,4 ya meter per sekon kuadrat ya. Nah, berarti ini salah, harusnya 0,4. Kemudian D, pola ketikan ticker timernya. Nah, ini seperti ini ya, betul. Nah, kemudian kalau diperlambat kita lihat
Dan kalau tikar timer kita lihat dari depan ke belakang ya. Nah, kalau tetesan oli lihatnya dari belakang ke depan. Nah, kita lihat dari depan ke belakang, ini titik-titiknya merapat atau merenggang. Nah, ternyata merapat. Kalau merapat itu diperlambat. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah D.